Karena yang saya tegaskan lagi bahwa ijazah ini dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, Eko aktivis PKI, Eko PKI gitu loh. Dan Pratikno yang sekarang ini menjabat sebagai menterinya Pak Prabowo. Ada satu nama lagi nih yang saya akan sebutkan lagi, yaitu namanya Anggit. Anggit ini sangat dekat juga dengan Jokowi nih Anggit. Hari ini kemarin-kemarin saya belum sebutkan. Di Karobin Opsnal kemudian dikeluarkan bahwa perkara ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, gitu kan, dan melaporkan hasilnya kepada Kapolri, UP Kabareskrim. Jadi walaupun nanti ditangani oleh Polda Metro Jaya, tapi hasil prosesnya harus dilaporkan ke Kapolri, UP Kabareskrim. Ke pertama Bang Rizal ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baik media maupun pemirsa masyarakat yang punya kepedulian terhadap upaya untuk membuktikan dugaan ijazah palsu Jokowi sejak mulai menjadi wali kota, gubernur sampai ke presiden. Saya kira kita mengapresiasi para pemerhati dan sekaligus pendukung atau masyarakat rakyat yang peduli untuk itu. Pada hari ini 20 Agustus 2026 kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah menambah bukti sebagaimana yang pernah diajukan sebagai bukti terdahulu tanggal 13 Mei, 1 Juni, kemudian juga pernah tanggal 4 Juni, lalu 1 Juli, lalu 15 Juli yang terakhir. Jadi sudah 4 kali. Dan yang sekarang ditambah yang kelima kali, ya, dengan kita memasukkan 6 bukti. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu lah apa yang menjadi bukti anak buah itu. Baru yang kedua tadi menyambung penyampaian dari Pak Azam tentang prosedur dan sampai mana sekarang itu tentang penanganannya. Nah, berkaitan dengan 6 pengajuan bukti yang disampaikan ke Bareskrim, yang sebelumnya sudah 20. Jadi yang pertama 6, yang kedua 5, kemudian 5, lalu 4, sekarang 6. Ya, jadi 26 ini. Itu kan 26 bukti. Maka kita berharap bukti-bukti itu menjadi landasan untuk proses penyelidikan bahkan penyidikan nantinya. Apa saja yang dimasukkan? Yang pertama adalah video podcast Akbar Faisal dengan Wakil Wali Kota Solo yang juga Ketua PDIP Kota Solo, FX Rudi, dalam opini Alvin tentang watak pembohong Jokowi. Jadi wakil wali kotanya atau ketua PDIP-nya wakil, karena wali kotanya Jokowi. Wakil. Nah, itu mengetahui betul tentang watak pembohongnya Jokowi. Baik itu soal penggusuran, SMK, 11 triliun dan macam-macam lah. Jadi banyak sekali soal tidak impor dan sebagainya. Jadi FX Rudi ini mengatakan sebagai wakil wali kota bahwa wali kotanya itu pembohong. Gitu ya, satu poin tuh. Kita masukkan itu. Yang kedua adalah video berita TV One mengenai penggunaan KTP palsu Joko Widodo saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke KPU. Jadi tadi dari bohong-bohong itu buktinya yang sangat jelas adalah bahwa dia memasukkan dokumen ke KPU waktu jadi presiden, ingin jadi presiden, itu KTP-nya palsu, gitu ya. Jadi formatnya Jakarta, isinya Solo, gitu. Dan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi tidak ditindaklanjuti, sebagaimana kita sering membaca seperti itu. Yang ketiga adalah video keterangan mantan Rektor UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi, tentang penggunaan dokumen Hari Mulyono. Jadi dokumen ijazahnya Joko Widodo itu adalah milik Hari Mulyono.
yaitu sepupunya adik iparnya Jokowi. Ya, kemudian untuk pemalsuan ijazah Joko Widodo dan foto ijazah yang bukan milik Joko Widodo. Dan menurut Dr. Sofyan Effendi itu dipalsukannya di Pasar Pramuka. Jadi sudah mulai ngait ke Pasar Pramuka. Kemudian yang keempat yaitu video phone Edison Aloisi tentang foto milik Dumatno yang ada di ijazah Jokowi. Foto Jokowi jelas palsu karena itu adalah fotonya Dumatno, gitu kan, dan tidak konsisten dengan Jokowi muda. Jadi digambarkan bagaimana proses Jokowi muda sampai mendapatkan foto seperti yang di ijazahnya. Itu tidak konsisten. Sehingga mengambil kesimpulan akhirnya itu palsu. Bahwa foto itu foto Dumatno. Nah, Dumatno itu adalah sepupunya Jokowi. Gitu. Jadi foto itu foto Dumatno. Berdasarkan proses bagaimana muda sampai tua. Bagaimana yang asalnya tidak berkacamata, yang harusnya tidak berkacamata lagi, tapi tidak ujung-ujung berkacamata, gitu kan, dengan face yang juga berbeda. Kemudian yang kelima, berita bersumber dari suarajati.id mengenai skandal ijazah UGM. Profesor Yudi Haryono menyatakan Pratikno itu aktor tunggal pemalsuan ijazah Jokowi. Jadi Profesor Yudi meyakini ijazah buatan Pasar Pramuka itu aktor tunggalnya Pratikno. Dan itu menjadi bukti, gitu kan, yang harus ditindaklanjuti. Dan yang keenam, video iNews Rakyat Bersuara penjelasan kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara bahwa polisi meminta sendiri legalisir fotokopi ijazah Jokowi ke UGM. Gitu. Jadi hal yang sangat janggal sekali, polisi meminta legalisir ke UGM, polisi, gitu kan? Sehingga pertanyaan berikutnya, kepentingan apa? Nah, ini yang dimaksudkan dengan dorongan kita untuk lebih meneliti lebih lanjut. Berarti dua hal. Satu, jangan-jangan untuk kepentingan KPUD Solo yang sudah menyatakan bahwa semua dokumen dimusnahkan. Tapi tiba-tiba muncul ijazah yang dilegalisir. Jangan-jangan ini gitu yang dibuat oleh polisi. Yang kedua, kemungkinan lain ialah bahwa polisi itu tidak mau menunjukkan yang asli karena yang asli palsu. Bahkan ada dugaan polisi ikut terlibat dalam pemalsuannya, gitu. Sehingga yang akan beredar itu adalah fotokopi yang dilegalisir. Sehingga polisi merasa perlu minta ke UGM fotokopi dilegalisir. Saya kira ini 6 hal yang kami sampaikan, yang saya kira ini sangat akurat dan mudah-mudahan juga bisa menuju pembuktian tentang mekanisme dan di mana dibuatnya ijazah Joko Widodo yang palsu itu. Nah, yang kedua, mengenai prosedur tadi sudah disampaikan. Jadi setelah tahun cek naik ke 17 itu adalah Kabareskrim. Kemudian dari Kabareskrim ada dikeluarkan penegasan sudah di Wakaba. Wakaba kita cek, kemudian sudah turun ke Karo Opsnal. Karobin Ops. Sudah Karobin Opsnal. Di Karobin Opsnal kemudian dikeluarkan bahwa perkara ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Itu sejak tanggal 23 Juli 2026. Dan yang paling penting adalah poin-poin seperti ini, yaitu bahwa pengaduan kita ke Bareskrim itu terkait pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka. Jadi ini bukan soal asli palsu, tapi yang kita adukan ini adalah terkait pembuatan atau pemalsuan di Pasar Pramuka. Gitu. Sebagaimana terlampir katanya.
Terus juga berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini sampaikan kepada Direskrimum bahwa surat pengaduan dimaksud agar diatensi. Ini penting kalimatnya ya, agar diatensi untuk ditindaklanjuti. Itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat peristiwa pidana, agar diproses tuntas. Oh, seandainya ada indikasi perbuatan pidana, diusut, diproses tuntas dengan memedomani peraturan Kapolri nomor 6 2019 tentang bagaimana penyidikan dan seterusnya, ya gitu kan, dan melaporkan hasilnya kepada Kapolri, UP Kabareskrim. Jadi walaupun nanti ditangani oleh Polda Metro Jaya, tapi hasil prosesnya harus dilaporkan ke Kapolri, UP Kabareskrim. Saya kira ini adalah tahap yang telah kita dapatkan dan kita akan kejar terus mengenai proses tadi, karena di sini ada kalimat tentang perlunya proses yang tuntas. Gitu kan, jika ada unsur pidananya, tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diatensi ya secara serius lah. Saya kira dari saya seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAS yang juga turut sebagai pihak yang melakukan aduan ini, sekali lagi menyampaikan bahwa sudah sangat banyak alat bukti yang kami sampaikan. Dan kita sudah lihat sendiri, berkas sudah sampai di Polda Metro. Maka kami harapkan pihak Polda Metro sekarang juga harus proaktif. Dan kami akan terus menelusuri, menanyakan dan meminta dengan hormat agar pihak Polri dalam dari Polda Metro Jaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan slogan mereka, presisi Polri untuk rakyat. Dan kami UIWAS selalu mengedepankan hak untuk rakyat semua, yaitu kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Terima kasih. Pak nomor. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, bahwa pada sore hari ini kami dari FPP TNI membersamai teman-teman dari TPIP, tim pemburu ijazah palsu, tentunya ijazah palsunya Jokowi. Tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Kang Rizal apa-apa yang telah disampaikan pada sore hari ini, yaitu penyampaian 6 bukti lagi, dan kemudian juga mengecek sampai sejauh mana tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh penggugat atau pengadu. Dan kami turut bangga bahwa ternyata Polri masih ada orang-orang baik di sini. Bahwa dari surat yang disampaikan oleh teman-teman ke Dumas sudah ditindaklanjutkan ke Polda Metro Jaya. Dan lagi kami bangga lagi kepada polisi, dan polisi menjadi lebih baik lagi setelah reformasi ini, yaitu di mana di dalam surat yang ditandatangani oleh Karo Bin Ops, ya, Karo Bin Ops dari Bareskrim, itu menyatakan tadi bahwa yang pertama harus dilakukan penanganan yang serius dan harus diperlakukan atensi ya, dan penyelesaiannya secara tuntas Dan dilaporkan. dan selanjutnya tentunya dilaporkan karena perintahnya dari Kapolri ya, kemudian tentunya dilaporkan kembali kepada Kapolri. Satu hal yang tadi saya dengar tentang 6 poin alat bukti yang disampaikan sudah disampaikan laporan bahwa Praktino adalah aktor intelektual. Ini ada buktinya. Yang nomor 4 kalau salah ya. Nomor 4 ada nama Praktino dari Profesor Yudi.
Itu yang kita garis bawahi pada laporan yang disampaikan oleh teman-teman TPIP. Dan yang berikutnya adalah bahwa tim TPIP ini tidak akan berhenti sampai di sini, tetap sampai tuntas ya, sesuai dengan perintahnya Kapolri kepada Kapolda Metro Jaya. Dan kami dari EPP TNI, kami tetap akan membersamai sekaligus mengawal proses Pembuktian, pengusutan dari yang apa yang dilaporkan oleh teman-teman TPIP. Kami akan selalu membersamai dan kami akan selalu mengawasi jalannya pengusutan tersebut. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk kita bisa mencapai finish dari kepastian dari ijazah Jokowi itu akan terbukti. Dan yang bagian lagi bahwa laporan ini dikerusutkan bahwa ijazahnya dibuat di Pasar Pramuka. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak pelapor, Mas Rustam. Ya. Monggo. Oh iya, tengah-tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih kita kemari lagi untuk mempertanyakan laporan-laporan kami yang alhamdulillah udah ditindaklanjuti dan udah bergulir ke Polda Metro Jaya. Artinya saya berharap kepada Polda segera mengusut tuntas masalah ijazah Jokowi ini. Jangan cuma kami aja yang diusut tuntas gitu loh. Jokowi juga harus diusut tuntas. Karena apa? Karena yang saya tegaskan lagi bahwa ijazah ini dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistio, Eko aktivis PKI, Eko PKI gitu loh. Dan Pratikno yang sekarang ini menjabat sebagai menterinya Pak Prabowo. Ada satu nama lagi nih yang saya akan sebutkan lagi, yaitu namanya Anggit. Anggit ini sangat dekat juga dengan Jokowi nih Anggit. Hari ini kemarin saya belum sebutkan. Hari ini saya sebutkan untuk apa? Untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kasus ini nggak cuman segelintir nggak semua Jokowi dan Eko aja, ada Anggit juga dan ada beberapa nama, tapi yang sangat saya dikuatkan itu Eko Sulistio, Anggit, Pak Iman, Joko Widodo, Pratikno. Nah, Anggit siap-siap, saya akan lacak Anggit hari ini kan. Kalau untuk Pak Pratikno siap-siap, kita akan geluduk Bang Pak Pratikno biar dia bertanggung jawab atas perbuatannya selama 10 tahun berkuasa nih. Hari ini saya lihat Pak Pratikno sudah tidak terlalu kuat lagi di rezim Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo yang memecat ya, memberhentikan, mencopot Pratikno karena orang ini adalah akademisi hitam menurut saya nih, akademisi jahat ini. Dia bisa mengolah ijazah Jokowi di UGM sehingga seolah-olah asli, padahal yang buat itu Eko Panjul, Eko PKI. Jadi saya jelaskan hari ini, ijazah Jokowi dibuat oleh Eko Panjul dan kawan-kawan di Pasar Pramuka. Jadi ijazah itu palsu, bukan asli. Lihat aja dari fotonya, itu bukan muka Jokowi gitu loh. Bibirnya, kacamata itu bukan Jokowi. Jadi jangan sampai kita orang cerdas ini, orang pinter, orang berpendidikan, orang punya pangkat sekelas Kapolri, sekelas Pak Prabowo Subianto dan pejabat lainnya dibodoh-bodohi oleh Jokowi ini. Kalau Jokowi memang penipu, dari dulu kita tahu Jokowi penipu gitu loh. Jadi jangan lagi kita percaya dengan Jokowi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jadi gini ya, saya akan mencoba untuk kaitan-kaitan pasalnya ya, supaya ini penting. Pasal pelaporan ini diatur di KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 pasal 392 dan pasal 394. Intinya memalsu data otentik itu dulu. Nanti biar berkembang. Nah, tetapi ada aturan-aturan main bahwa di KUHP lama 183 184 itu tentang bukti-bukti yang diajukan minimal 2 alat bukti. Tapi yang terbaru ini
KUHP 20 2025 pasal 1 angka 31 dan angka 32 menyuruh undang-undang tersebut pemeriksaan yang sampai pada level tersangka. Nah, untuk pasal 1 90 dan 94 angkanya itu penetapan penahanan bagi yang sudah menjadi tersangka. Ditetapkan lagi ke bawah untuk melengkapi, yaitu pasal 235 yang terdiri dari 8 poin. Kalau yang dulu kan nggak sampai 8 poin, sekarang sudah 8 poin. Salah satunya ya saksi, ya terdakwa, keterangannya, ahli, cyber elektronik, ya surat-surat dan seterusnya. Jadi itu yang harus menjadi acuan dasar bagi penyidik yang sekarang sudah dilimpahkan ke Polda ya DKI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.